Tes, 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 tes. Tes, tes. Masuk kan suaranya? Halo, Halo, Pak Jimmy. halo. Ya, Oke, suaranya sudah jelas. Oke, sangat jelas. Suara saya jelas, Pak Jo. jelas, jelas, Pak Jimmy. Oke, saya buka dulu, Pak Jimmy ya. Ya, Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Johan Saputra. Oke, pada malam hari ini malam yang berbeda ya dibandingkan hari-hari yang kemarin. Oke, kalau hari-hari yang kemarin kita selalu bahas masalah webinar ya. Masalah webinar itu ya kita bahas masalah materi-materi dasar ya. Kadang kita juga selingin dengan market review, mapping ya, plus live trading juga ya. Namun teman-teman semua mungkin sudah yang sering mengikuti sudah pada tahu ya kalau memang di setiap hari Rabu kita selalu kedatangan bintang tamu ya ataupun host ya yang bisa dibilang itu adalah mentor gitu juga ya. Jadi saya collab ya kita bisa talk show bareng ya. Lalu kita bisa ngobrol bareng ya. Oke. Untuk teman-teman di Zoom ya, selamat malam semuanya. Ada Bapak Noprianto Anto dan Bapak Ruinal Belin ya dan teman-teman yang ada di TikTok juga selamat malam semuanya. Selamat bergabung ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Oke. Sesuai dengan tema yang ada di depan layar Bapak Ibu semua di sini kita kedatangan Bapak Jimmy ya, yang akan sedikit menjelaskan tentang tema locking ya. Nah, kenapa dengan tema locking pada malam hari ini? Karena memang kemarin ada dari teman-teman semua yang request ya, gimana sih cara locking gitu ya. Oke, nah di sini kita juga kedatangan Pak Jimmy ini yang pastinya nanti akan menjelaskan ya, karena beliau sudah bisa dibilang terbiasa dengan metode locking ya, walaupun sebenarnya bisa dibilang Pak Jimmy itu eh, menggunakan metode averaging ya. Oke, nah mungkin saja nanti kira-kira Pak Jimmy ya bisa dijelaskan tentang averaging ya Pak Jimmy ya, diselingi selesai materi locking ya, biar ya nggak usah terlalu baku lah ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Mau materi locking, mau materi averaging, semuanya juga sebenarnya sama aja. Oke, tapi sebelum oke. kita masuk ke materi averaging ya, karena sebenarnya Pak Jimmy ini hebatnya itu di averaging ya, bukan di locking ya. Walaupun sebenarnya dia juga bisa locking, kita pun juga semua bisa locking ya. Tapi yang spesialnya adalah Pak Jimmy itu bisa tahu ya tata cara locking yang baik dan benar itu seperti apa. Karena kita tahu locking itu adalah mengunci nilai ya, dimana kalau kita locking itu nggak boleh sembarangan. Oke, oke kalau gitu daripada membuang waktu ya teman-teman semua ya karena memang di sini tadi menunggu Pak Jimmy ada sedikit halangan ya langsung saja kita mulai dan saya serahkan langsung kepada Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy Ya, terima dilanjutkan kasih. Pak Jimmy. Terima kasih, Pak Jo, atas waktunya dan selamat malam pada Bapak Novianto dan Bapak Roynald ya, Pak ya. Nah, di sini saya Jimmy. Eh, saya ingin mengajar Pak ya, lebih enak sih kita sharing lah Pak lah. Sharing tentang Hmm, pengalaman saya pernah trading di lofting dan trading. Sebenarnya kata Pak Jo bahwa saya emang spesialisnya di averaging. Tapi sekali saya juga menggunakan lofting itu juga di saat ketika keadaan akun itu darurat Pak. Kira pas saya perhitungkan kata akun saya tidak untuk menahan floatingan maka saya sedikit lofting agar eh, bertahan dan dia akan membukanya perlahan nanti gitu. Nah, di mana locking itu adalah suatu posisi eh, posisi buy dan sell dibuka dengan bersamaan dan lotnya pun sama, maka eh, ekuitasnya tidak berubah ya Pak ya, mau naik ataupun turun. Nah, banyak kan Pak nih pada investor-investor di forex trading itu mereka bingung cara membuka lockingan dan biasanya tuh orang tuh kalau buka lockingan disuruhnya top up. Tapi ada teknik di mana yang nggak harus top up. Masih jika emang udah nggak kuat banget emang harus top up. Nah, kalau cara untuk posisi
supaya tidak tepat. Nah, pada saat posting, kalau menurut saya itu nanti akan ada jadi namanya rugi dan untung Pak ya. Anggap nih, Bapak awal mengambil buy, ternyata market turun drastis karena ada berita lah. Biasanya karena berita. Nah, terjadilah ban tren tadi yang tadi naik, menjadi turun. Nah, itu karena kita lihat likuiditas kita udah urgent, maka kita locking dulu nih, sell dengan lot yang sama. Nah, ini udah pastikan dia akan turun dan yang sell profit dan buy-nya pasti loss. Nah, terus gimana nih supaya buka gitu. Nah, di sini strategi saya itu untuk membuka lockingan pertama saya lihat dulu adalah time frame besarnya seperti saya sih biasa lihat di daily dan di H4. Nah, jika di daily itu masih turun, H4 udah pasti otomatis turun biasanya itu. Nah, itu saya tunggu Pak sampai si daily itu mempunyai naik dan biasanya saya menggunakan parabolic SAR sih. Jadi untuk melihat tren itu adalah parabolic SAR. Nah, jika lagi turun parabolic SAR itu masih ada di atas candle. Nah, dia akan turun. Nah, ketika parabolic SAR itu akan berpindah beberapa hari atau beberapa minggu, bisa nunggu bisa berminggu atau berbulan jika namanya apa tuh plottingan ya. Nah, di sinilah kita bermain. Di saat parabolic SAR itu pindah dari atas ke bawah candle, biasanya saya akan langsung memasang loss plus atau SL plus di sell-nya. Nah, terus yang kan apa marketnya di bawah ya Pak ya. Di bawah dan sell ada profit ya cukup banyak. Nah, Bapak lihat nih, sekiranya liquidity-nya jika kita akan pasang buy, kuat nggak? Jika kuat, pasang buy. Tapi jangan langsung pasang buy dulu Pak. Lihat dulu Pak. Jadi time frame H1-nya. Nah, jika H1 memang lihat, wah ini akan naik marketnya. Ada lagi news-news ya kan, untuk sebagai menguatkan bahwa keputusan buy kita itu benar. Nah, disitulah di saat kita lihat posisinya naik, H1 naik, terus ada berita, oh ada penguatan market, maka kita buy Pak di bawah. Yang SL-nya, yang sell-nya udah ada SL plus, tunggu saja Pak. Karena kita kena SL plus, akan close, profit, dan itu kita akan minusnya akan berkurang Pak, dan kita akan menambah. Gitu. Nah, di sini jatuhnya averaging nih Pak, dia di low, jadi averaging kayak gitu. Nah, tapi pastinya Pak karena kita saran saya sih buy-nya jangan lot yang sama, lotnya ada di bawah anggap nih. Bapak awal buy di lotnya satu lot, tapi Bapak sell lot lagi kan ke lot ini. Jadinya kan Jakarta kita ada transaksi, di bawah kita buy lagi itu 0,5 lot aja dulu. Gitu. Untuk menjaga kita khawatir tiba-tiba ada penurunan lagi kan. Nah, di saat buy yang 0,5 lot ini sudah besar, pasang stop loss plus-nya Pak. Gitu. Maka kita harus cari namanya support dan resisten untuk memasang stop loss plus-nya. Kayak gitu. Yang buy satu lot biasa aja dulu. Tahan dulu aja. Kayak gitu. Tapi di sini Bapak bisa pasang TP juga sih Pak. Kayak gitu. Dia stop loss, pasang TP. Nah, TP satu lot itu jangan terlalu jauh Pak. Yang penting di bawah ya di saat dia posisi itu plus gitu kan namanya market kan harus naik ada turun nih anggap misalnya nih Pak pas di saat belum dapat target satu lot itu kemarin mencapai satu lot berapa pasang buy tiba-tiba ada penurunan lagi nih Pak dan di daily turun lagi nih nah buy-nya Bapak pasang stop loss plus lalu Bapak locking lagi dengan satu lot sell. Nah, itu saya pastikan itu sell akan di atas. Jadi dia akan menyempit. Ada dia melebar akan menyempit seperti itu. Biasanya sih itu saya Pak gitu. Dan itu terus rutinitas dan itu memang saya akan selalu pantau sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. Kayak gitu.
itu bener-bener ya ekstra sih Pak. Jadi tradingnya emang nggak santai gitu Pak. Makanya yang namanya locking menurut saya itu sih kurang recommended. Jika mau dipakai boleh gitu. Jadi ya itu kan salah satu strategi ya Pak ya, dan itu salah satu manajemen Mhm. risiko dalam trading. Karena manajemen risiko ada namanya locking, ada switching, ada namanya trading, ada cut, ya kan, cut loss seperti itu. Jadi sih secara garis besar sih seperti itu sih Pak untuk lockingan itu. Intinya sih locking itu gimana? Kita boleh ngelocking, tapi kita punya rencana bagaimana cara mempersempit jarak antar buy dan sell itu di lockingan. Kapan Bapak harus buka lockingan, kapan Bapak harus locking kembali jika market itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi banyak pertimbangan lah Pak, begitu. Jadi inti pertama itu adalah locking itu adalah di mana buy dan sell itu terbuka dengan bersamaan dan lotnya sama. Kalau lotnya berbeda itu bukan locking jatuhnya Pak, itu udah open lagi, begitu. Ya sebenarnya sih untuk kalau dibilang rugi ya locking itu banyak orang mengatakan locking itu adalah kerugian yang tertunda. Banyak yang bilang gitu karena apa? Karena mereka belum mengetahui gimana sih cara buka locking yang baik, gimana sih time yang pas yang bagus sih gitu. Karena mereka biasanya asal buka aja gitu. Padahal untuk buka lockingan kita harus lihat time frame besarnya. Selanjutnya kita pakai time frame kecil. Kalau saya sih biasanya ngeliatnya di time frame daily, langsung ke H4, habis itu H1. Nah, setelah itu saya baca newsnya. Gitu. Saya lagi Forbes Story, di CNBC, di Bloomberg, saya baca itu. Yang sekiranya yang menyangkut nama tersebut. Itu sih, Pak. Gitu. Mungkin ada Oke, gunanya oke. kalau bisa sharing-sharing. Gimana, Pak Jo? Nah, oke, Pak Jimmy, terima kasih nih. Saya masih mau bertanya sedikit aja, nggak apa-apa, Pak Jimmy ya. Oke, Oke, silakan. oke teman-teman semuanya yang ada di TikTok, yang ada di Zoom, kalau memang ada mau bertanya, tulis saja di kolom komentar yang masalah locking ya. Oke, nah di sini saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Jimmy ya. Ini kan kalau kita tahu kan tren daily kan lagi naik nih, Pak Jimmy ya kan? Nah, Ya, kalau misalkan saya ngebuy ini kelihatan ya dan jelas. di layar ya. Nah, Ya, misal saya ngebuy di sini. Nah, di sini buy satu lot baik. misalnya ya. Ya, Oke. Nah, kita tahu nih tren lagi naik nih. Nah, kira-kira kalau tren lagi ya ini kan kalau tadi saya setuju banget sih sama Pak Jimmy ya. Tuh lihat dulu daily-nya ya. Oke. Nah, kalau tren lagi naik nih misal di sini ya. Buy satu lot nih, kita ada koreksi turun, nah kita ambil buy, standar trading aja Pak Jimmy, bener ya. Kalau ada koreksi turun, ya. kita ambil buy. Nah, kita buy satu lot. Nah, kalau dengan kondisi trending seperti ini, yang saya bingung ya, atau teman-teman mungkin ada yang pertanyaan sama seperti saya. Nah, lockingnya ini di area mana, Pak Jimmy? Apakah di sini kita buy dan langsung di sini langsung kita sell, ataukah kita sell tunggu di high sini, ataukah di sini atau gimana kira-kira Pak Jimmy? Berarti itu lockingin ya, locking pas ya, bukan locking rugi ya. Iya. Ya, kalau menurut saya itu pertama kita lihat ini kalau saya lihat seperti ada di 090326 ya. Karena kan di sini terjadi tahanan ya ada 3 kali dia tembus tapi gagal, ya kan? Nah, Hmm. di situ kita bisa ambil sell limit lah buat blocking. Sell limit antara Di 090326 sampai 089874. Oh, Itu berarti kayak sell saya limit di sini ya. ya antara itu aja ya, ada area itu kayak gitu. Hmm. Karena kan saya lihat ini dia Ya. kan masih apa setlist di daerah situ sih dia lagi nyoba retest ya dia lagi retest untuk nembusin di 326 itu Hmm. kayak gitu itu bisa tuh Oke. untuk locking itu locking plus tapi saya nggak pernah gunain sih pak kalau locking plus biasanya locking saya buat minus doang kalau lagi darurat doang. Hmm. 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 Kalau ini kan lockingnya cukup jauh, Pak Jimmy ya. Biasanya orang kan Iya locking cukup itu jauh. entah di high sini dia nge-locking ya, atau dikit di atas high sini mungkin gitu ya. Bisa
Tapi Mungkin ada beresiko nggak kemungkinan. kalau misalkan nge-sell di area sini, locking di area situ? Bisa di Oh, enggak lockingnya lah, di area sini. nggak akan resiko sih. Tapi yang penting bayinya kalau saran saya harus dipasang top plus plus ya, gitu loh, Mm-mm. gitu. Oke, berarti sell di sini ya kita tandai biar teman-teman nggak bingung ya. Ya, Oh, berarti kalau sell di sini harga turun berarti ini minus, ini buy-nya pakai SL plus gitu ya. iya. Oke, nah kira-kira kalau dengan timeline atau skenario seperti ini Pak Najib. Nah, jarak antara buy dan sell-nya itu harus dikasih jarak misal 500 pip atau bebas saja tergantung support resisten. Kalau saya sih lebih condong bebas tergantung support dan resisten. Makanya saya selalu ngeliat support resisten atau enggak supply and demand. Kan ada dua tuh ya. Ada supply Hmm. demand, ada support resisten. Bagus-bagus semuanya kok itu. Tapi kalau saya pribadi sih support resisten gitu. Tapi ada beberapa teman saya pakai supply demand. It's okay, bagus juga. Dan menurut saya supply demand itu lebih kuat ketimbang support resisten. Makanya saya lebih Hmm. senang support resisten bukan support resisten. Oke. Intinya kalau misalkan locking itu harus lotnya sama ya Pak Jimmy ya. Buy Ya satu lot harus ya sama. sell satu lot. Kalau Betul. misalkan buy-nya dua lot sell satu lot berarti itu bukan locking ya. Dan itu mah ya open open adanya. Open satu lot adanya. Oke, oke. Kan kadang ada juga tuh ya karena memang kurang yakin nge-locking buy-nya dua lot, misal ya sell-nya setengahnya gitu kan ada juga tuh ya. Ada itu dia misalkan untuk memperlambat supaya nggak terlalu hancur lah equity-nya. Karena dia punya keyakinan bahwa akan balik arah, mungkin di saat emang balik arah setelah akan di close sama dia close profit tahan tuh sampai bottom, mungkin bisa jadi nanti dia akan balik kembali di bawahnya tengahnya, biasanya sih kayak gitu. Kalau itu saya emang gitu saya Oke, oke baik mengerti emang saya. resikonya Nah, sih kita capek sih. mm, iya makanya teman-teman ada yang request kemarin bahas masalah locking. Wah, ini saya aja nggak ngeliatnya capek tadi ini ya locking itu ya. Nah, Ya kalau misalkan seperti ini skenario-nya, berarti kalau misalkan harga turun, misalkan kan koreksi set dapat dong profit dong, misalnya kan nanti sini ya. pasti Misalnya lewat pasti sini ya kan. tangkap dua profit itu. Apakah berarti kan dari satu pasti profit, cuman profitnya berkurang ya. Tapi secara profit Kurang. apakah langsung di cut profit ataukah dilepas saja sampai sini? Kalau skenario seperti ini, apakah harus di cut profit sell-nya, lalu buy-nya dibiarin? Ya berarti atas bawah dapat buy dapat sell dapat gitu kan Ya ya, secara kalau bisa skenario. sih saya lagi di saatnya sempat turun ya, lumayan jauh kan nih. Mm-mm. Ya Lumayan nih kan, dari sini kalau ke bisa sini sih ya. di close ya, di close profitnya saya bertahan banyak, bawa close di 326 itu. Oh, lumayan dapetnya kan. Hmm. Ini. Ya kan karena kan udah kelihatan lah ya skenario ini udah Iya. kelihatan masa depannya. Namun kalau misalkan candle ini belum kelihatan ya patokan Pak Jimmy untuk nge-close-nya itu dari apa? Itu apa alasan harus close ini? Oh, eh, kalau sell saya pasti close ketika saya lihat di sini ada candle dia mau turun tapi dia akan naik gagal kan. Ini sebenarnya itu udah Hmm. tanda mau naik ya. Nah, tanda mau naik sell Oh, saya buru-buru close tapi saya tetap tahan. Nah, kan sini juga ada support resisten kan. Kita lihat nih hmm. dia tembus nggak di pindah candle. Pas saya dia benar tembus, biarin aja dulu gitu. Tapi jika wah sekarang mau nggak tembus nih, gagal tembus resisten, maka saya close saya buy-nya. Tapi juga ujung-ujungnya gitu. Oke. Yang Nah, pertama ini sih candlestick yang lihat ini ya, candlestick berarti yang pertama ini reject ya berarti ya. yeah, betul. Nah, gua support resisten itu perlu juga atau supply demand lah, itu perlu banget itu. Hmm. Jadi saya kata kita tahu ini candle ada di mana poinnya. Berarti ini ketahuan ya. Berarti ambil harga koreksi aja berarti ya. Untuk Betul. yang sell ini ya. Iya. Oke, cukup Pak Jimmy. Untuk saya pribadi sih pertanyaan saya itu aja. Oke, kita kasih Oke, audience. waktu ya ke Ya. teman-teman semuanya. Kira-kira ada yang mau bertanya, yang di TikTok maupun yang di Zoom.
skip Pak, paham. Udah paham, bagus Pak ya. Pano Udah Prianto paham harus ya, bisa Pano profit Prianto Pak. udah paham ya. Saya kemarin siapa itu yang nanya ya, nggak datang kayaknya orang itu kemarin gitu. Jadi sih yang dalam lockingan itu sih kita benar-benar harus, kan bisa kalau kita pertama ke trading kan nggak harus banyak mikir ya, nggak banyak pertimbangan kan. Lihat tren, wah tren mau naik, lihat news, oh, mau naik, udah pasang baik kan. Kalau locking nggak bisa begitu. Kita benar-benar pertimbangan double atau triple pertimbangan lah. Nah keputusan itu udah harus hati-hati banget lah kayak gitu. Oke. Oke. Berarti memang locking ini ya pinter-pinter lah. Pinter-pinternya trader aja ya, tahu harga koreksi Iya, lepas, ya tahu harga koreksi lepas. iya Kadang betul. kan ada yang, Kali itu saya pernah ngalamin locking untuk membersihkan login 3 bulan. kenapa lama gitu, Pak Jim? Karena emang pertama jarak dari masalah terlalu jauh. Itu sih punya temen ya, teman dia ngelocking itu ada 4 posisi jadi 2 buy 2 sell. Itu jujur ya 3 bulan saya kelahirkan, 3 bulan lebih lah. Tapi sih capek saya. Emang sih intinya pas di post tuh profitnya lumayan gede. Profitnya di atas 50%. Tapi kan capeknya ini gitu. Dan biasanya jarang orang bisa bertahan gitu. Intinya kalau dalam lockingan pastikan lihat margin levelnya Pak. Jangan sampai di bawah 100%. Kalau di bawah 100, sebelum kita mau locking nih, udah 100% ya di bawah 100%. Jika Bapak locking, maka itu keputusan adalah Bapak stop up. Gitu. Dan Bapak tuh modal. Jika di bawah 100%. Margin levelnya ya. Tapi jika margin Bapak locking masih di atas 100%, di bawah 500, 100%, masih bisa. Kita kayak buka tutup kayak di daerah puncak lah, buka tutup jalur seperti itu. Tapi kalau jika pas mau locking itu masih di bawah 100%, margin level itu harus stop up. Jika Bapak ambil locking, Bapak buka lockingan, ya AMC kayak gitu. Iya sih bener sih Kita ya, jaga margin bener level. sih. Iya. Karena margin level itu kan adalah kekuatan modal kita. Gampang kok. Pokoknya modal kita dengan floatingan, lihat aja margin levelnya. Jika di bawah margin 100%, itu AMC sebenarnya. Itu udah punya tuntutan tuh. Udah keluar lampu merah tuh di MetaTrader-nya. Gitu. Di atas 100% masih bisa buka tutup pelan-pelan. Intinya sih main locknya harus sabar. Nggak Oke. bisa nggak sabar. Nah, kalau locking itu maksimal berapa buy berapa sell? Pak Jimmy, sepengalaman Pak Jimmy ya. Nah, itu 3 bulan Untuk tadi Pak Jimmy bilang. 3 bulan itu jujur tuh rekor saya ngelocking hampir 5 buy 5 sell. 3 bulan saya bersihkan. Awalnya dua buy 2 sell. Terus ya namanya saya manusia ya ada kesalahan. Saya lupa baca news. Saya pasang, saya trading biar buka dikit. Ternyata itu ada NFT itu. Amblas tuh saya beli sell naik ke bank tuh. Terus saya bayar buru-buru kan. Saya panik kan. Saya tutup lagi tuh. Kalau 10 posisi 5 buy 5 sell. Akhirnya saya pelan-pelan. 3 bulan kelar. 3 bulan lebih lah. 3 bulan pasti 3 bulan. Tahun 2012 kejadiannya. 11 tahun yang lalu berarti ya. Iya. Makanya semenjak itu saya udah nggak mau lagi dah. Locking agak kapok. Oke, Pak Jimmy. Di sini kan tadi Pak Jimmy sering singgung masalah news ya. Berarti kalau locking itu dia sangat sensitif sekali terhadap news ya. Ibaratnya Iya, merubah pergerakan harga. betul sekali. Betul Hmm, betul. Karena kan yang tren itu kan berubah bukan karena teknikal biasanya. Jarang karena teknikal ya. Kecuali hmm, hmm, teknikal kita lihat terjadinya adanya engulfing ya kan, atau double top, triple top itu memang bisa jadi tambahan ya kan. Tapi lebih sering itu karena news. Lagi enak, emas naik, eh totalnya US pisang. Entah dia bilang ekonominya bagus, si emas turun lah.
US ngomong gitu kan, itu Mhm. sering terjadi tuh. Makanya di situ benar-benar ya menurut saya itu teknikal sama fundamental harus seimbang sih. Gitu. Meskipun kita banyak kan bisa bahasa Inggris ya, yang harus baca Mhm. semua sih. Baca aja judulnya bisa kelihatan kok. Itu bagus apa enggak nih negara, udah itu aja. Pokoknya gitu. Kalau mungkin kalau baca semua berita jika kita orang Indonesia ya pusing juga kan bahasa bahasa itu bahasa ekonomi Inggris ekonomi Mhm. pusing kan. Tidak bisa sih di translate sih pemahamannya akan berubah gitu. Karena saking beratnya itu bahasa. Saya sih lebih condong ambil aja di apa judul newsnya itu apa sih ada kan judulnya nah, itu kan kelihatan kok. Itu bandingkan sama teknikalnya. Kalau sesuai, it's okay. Bisa. Tapi jika nggak sesuai, hold dulu. Potensi. Oke, Pak Jimmy nih. Saya mau tanya terakhir dari saya karena teman-teman Oke. kita nggak ada yang bertanya nih ya. Ya udah Nah, kita bahas masalah full locking aja deh. Ini kan di layar ini kan by satu lot, sel satu lot ya kan ya. Nah, gimana ah, skenario-nya kalau di sini nge-buy lagi satu lot, lalu di sini nge-sell lagi satu lot gitu. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini termasuk tetap locking kan? Karena di sini kan ada averaging plus nih. Ini averaging, ini locking. Nah, ini locking lagi. Nah, ini gimana nih? Jadi kan campur nih. Ini locking apa averaging nih jadinya nih? ini tetap locking sih. Ini tetap Karena lotnya locking. sama kan? Ya, kalau sama. Buy-nya Oh, dua lot, sell dua lot. Tapi jika kata Bapak Jo bisa 0,1 lot, 0,5 lot, itu nggak locking. Itu jatuhnya lagi nge-buy 0,5. oke. Oke, oke. Berarti ini termasuk locking ya, Pak Jimmy ya. Oke. Nah, kalau dengan skenario seperti ini berarti yang sell satu lot yang di bawah ini nih, berarti kan dia sedang Hmm, minus nih. Nah, kalau ini kan berarti ya, kan lagi running profit nih, ya kan? Nah, ya, kalau kita lihat sih, ini kan chart daily ini kan kuat nih, kayaknya strong resistennya di sini, ya. Nah, iya kuat banget jadi itu. ada kemungkinan ini kan bisa turun, ya mungkin bisa sampai Turun. sini, lebih lumayan lah profitnya. Nah, Ya. kalau Hmm. memang turun sampai sini, sell yang paling atas di close, pasti, ya sell yang atas di close itu, sorry, maksud saya, sell yang paling atas ini akan di close profit, ataukah didiemin aja atau skenario nya sell yang paling bawah ini di close minus karena kan minus sudah berkurang ya karena harga turun Hmm. sampai sini ya apa gimana skenario Ya. nya kalau seperti ini Pak Jimmy bisa dijelaskan? Ini kalau saya lihat ini kan masih retest ya. Nah, jika dia kata dia pindah candlenya itu di bawah candle merah, sell ini dua-duanya akan saya tahan, kayaknya saya close dua-duanya. Itu akan cenderung akan turun. Sell yang mana yang ditahan Pak Jimmy? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Saya tahan dua-duanya, banyak Mm-mm. saya close langsung. Oh Karena udah lumayan gede kan, profitnya kan. iya besar sih. Bisa dong. Ya, itu akan menambah kekuatan margin level equity kita. Nah, dia akan turun nih. Ini kalau di pas besok kan besok ini daily ya, besok baca. Bisa besok dia proses di bawah biru ini atau di bawah merah ini itu udah masih turun. Nah, mungkin akan turunnya di sampai di 9306. Dia akan retest di situ. Itu tahan dulu aja. Oh, lagi pula jika ini selnya atas profit bawahnya masih minus tapi equity-nya masih profit karena kan kecil yang di bawah minusnya. Kan? Mm-mm. Gitu. Kita lihat aja di sampai dia jika dia bisa nembus di 306 kan bisa ya panen lah. Nah, kalau macam bisa di 306 paling turun di ini nih di bawahnya dikit nih di bawahnya 134 bisa dia clear posisi seperti itu Pak. Oke. Nah, em, berarti saat sell ini minus dan harga sampai sini sebelum ini open sell lagi berarti buy yang di bawah ini udah harus clear nih ya. Ya, Sebelum open sell lagi ini harus misalkan ini kan minus nih otomatis set buy ini profit nih. Nah,
Berarti close Hmm, buy-nya sebelum close dulu buy-nya, dua-duanya baru kita entry sell lagi gitu Pak Jimmy ya. eh, sebenarnya sih jangan riset, tanya dulu sampai clear baru kayak ambil keputusan baru lagi aja. Karena udah dua sel, takutnya kalau itu akan mempengaruhi psikologi kita. Oh, oke. Oh ini Oke, bener menurut saya juga sih sih, bisa juga sih. posisi rencananya Pak Jo ini bagus, sesuai dengan yang Hmm. terperkirakan. Begitu. Hmm. Oke, Ini oke, bakal saya jadi paham. head and shoulder loh katanya. Aussie Cat ya, head and shoulder ya kalau jadi. Iya kalau Kalau jadi. jadi sell di sini lumayan nih profitnya ya. Kalau jadi ya. Iya. Makanya saya bilang kalau lagi turun, banyak buku di close, saya tahan dulu. Dapat aja head and shoulder kan jadi double untungnya. Hmm. Paham sih. Oke, Pak Jimmy, saya kira cukup untuk pertanyaan dari saya pribadi. Ya, teman-teman yang di TikTok nggak ada yang mau bertanya juga, yang di Zoom nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Ini penjelasan Pak Jimmy bagus nih. Ya, tadinya mau bahas averaging juga, namun ya ngerti juga locking ya. Ibaratnya sampai jelas lah materi locking pada malam hari ini kita kupas tuntas ya. Nggak hanya manisnya, namun pahitnya juga kita kupas tuntas ya malam hari ini ya. Oke, teman-teman semua, nggak ada yang mau bertanya nih. Oke, kalau gitu, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya untuk materi tentang locking pada malam hari ini yang langsung dijelaskan oleh Pak Jimmy. Ya, oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir ya di TikTok maupun yang ada di Zoom ya. Kalau memang masih bingung, bisa nanti tanya langsung ke saya ya pribadi, boleh silahkan ya. Pokoknya stay tune terus saja, dan pasti rekaman-rekaman ini nanti ada di YouTube kita ya, Education, oke, yang akan diupload pastinya. Oke Pak Jimmy, kira-kira ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman trader kita semua tentang materi pada malam hari ini locking, silakan Pak Jimmy kalau ada pesan-pesan boleh Nah, kalau disampaikan. pesan saya sih untuk locking, yang pertama tuh mental, siapinnya mental kesabaran. Terus kedua, harus mempunyai planning-planning yang cukup matang. Karena locking itu benar matang. Juga jangan bosan-bosan untuk baca news lah kalau mau benar locking. Itu sih pesan saya. Hmm. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, saya kira cukup ya untuk pengertian pada malam hari ini ya, yang disampaikan. Jadi langsung materinya tentang login. Kalau memang tidak ada ditanyakan lagi, tidak ada yang ditanyakan lagi ya, saya tutup untuk materi pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jimmy yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari, Pak Jimmy ya. Terima kasih Pak Jimmy atas Sama-sama waktunya. Kak Jo. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya yang ada di TikTok, yang ada di Zoom, saya pamit undur diri. Ya, Pak Jimmy, saya juga pamit undur diri. Terima kasih Ya, Pak. atas waktu Sama-sama dan Kak Jo. partisipasinya. Oke, Iya, saya dengan Johan Saputra. Selamat malam, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. malam semuanya.